Anak yatim berikan roti dagangannya kepada pengemis tua cacat. Tak disangka nenek tersebut adalah seorang pemilik perusahaan. Langit masih menggantung mendung saat Tony menarik napas panjang di halaman belakang panti asuhan. Bau tanah basah semalam masih menempel di udara. Dedaunan di atas pohon jambu yang tumbuh di pojokan halaman gemetar diterpa angin pagi. Tak ada suara selain kicau burung dan gemerisik langkah kecil Tony yang menuruni anak tangga belakang. Menuju dapur tempat Bu Rasti sudah menyiapkan adonan roti sejak subuh tadi. Anak laki-laki berumur 12 tahun itu memegang nampan rotan berisi roti-roti kecil yang masih hangat. Tangannya kecil namun cekatan. Dengan jari-jari yang sudah terbiasa memutar dan membungkus makanan sejak beberapa tahun lalu. Wajahnya bersih. Senyum tersungging meski jelas ada lelah yang tersimpan di balik matanya. Di dapur, Bu Rasti sedang menuang teh hangat ke dalam botol plastik bekas air mineral. "Kamu nggak perlu bantu cuci piring hari ini, Ton. Kamu mulai jualan lebih pagi aja. Ya, tadi malam hujan deras. Pasti jalanan becek dan belum tentu ramai orang." Tony mengangguk. Ia tahu, Bu Rasti selalu lebih peduli pada kesehatannya dibandingkan jumlah uang yang bisa dia bawa pulang. Tapi Tony bukan anak yang mudah dihalangi. Ia punya alasan kuat untuk tetap berangkat berjualan, bahkan di saat cuaca tak bersahabat. "Kalau bisa habis sebelum zuhur." "Ya, Bu," ucap Tony sambil menyusun roti di dalam keranjang anyaman. "Soalnya saya janji bantu Adil ngerjain PR matematika." Bu Rasti hanya mengangguk. Ada kebanggaan yang tersembunyi dalam sorot matanya. Tony bukan anak biasa. Ia tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mencari alasan untuk bermalas-malasan. Sejak pertama kali datang ke panti ini 3 tahun lalu, Tony menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak manja, tidak banyak bicara, tapi selalu tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak pernah merengek meminta perhatian lebih. Tapi semua anak di panti ini menjadikannya panutan. Tony melangkah keluar dengan tas gendong usang yang dulu diwariskan oleh anak panti sebelumnya. Sepatu ketsnya telah kehilangan warna, tetapi masih cukup nyaman untuk dipakai menyusuri trotoar kota. Wajahnya berseri, menyapa para tetangga yang telah mengenalnya sebagai anak roti keliling. Di jalan, Tony menyusuri gang sempit sebelum mencapai jalan utama. Ia hafal setiap sudut kota kecil itu. Setiap pagi, ia menyusuri rute yang sama, dari ujung gang kecil menuju terminal lama, memutar ke pasar, lalu ke area taman kota sebelum kembali ke panti asuhan. Setiap titik sudah ia petakan dalam pikirannya. Siapa saja yang biasa membeli, siapa yang suka menawar, siapa yang hanya melihat tanpa membeli. "Tony!" Suara berat menyapanya dari kejauhan. Seorang pria tua dengan topi lusuh dan gerobak sepeda yang dijadikan warung kopi mini melambai. Tony menghampiri. "Pagi, Pak Rukun." "Pagi, pagi. Bawa roti apa hari ini?" tanya pria itu sambil menepuk punggung Tony. Tony mengeluarkan 2 roti kacang dan 1 coklat. "Masih anget, Pak. Baru angkat dari oven." Pak Rukun mengambil 2 dan memberikan uang pas. Ia tidak pernah menawar. Ia bilang, kalau anak kecil bisa kerja jujur, yang tua harus lebih jujur. Tony senang, bukan hanya karena Pak Rukun membeli, tapi karena dia merasa dihargai. Setelah dari Pak Rukun, Tony melanjutkan rutenya ke area taman kota. Di sanalah biasanya ia bisa menjual cukup banyak roti pada orang-orang yang duduk-duduk pagi. Namun pagi itu taman tampak sepi. Embun masih membasahi bangku-bangku panjang dan dedaunan mengilap di bawah sinar matahari yang malu-malu muncul dari balik awan. Di seberang taman, seorang pedagang buah berseru pada Tony. "Mau barter, Ton? 3 roti. Saya kasih kamu apel 2. Tony tertawa. "Apelnya kemarin asem, Pak," ujarnya menggoda. Mereka tertawa bersama. Obrolan seperti itu sudah biasa. Tony pintar menjaga hubungan dengan para pedagang kecil di sekitarnya. Ia belajar dari Bu Rasti, bahwa kebaikan kadang bisa membukakan pintu rezeki lebih cepat daripada doa yang panjang. Saat hendak beranjak dari taman, Tony melihat seseorang duduk di bawah pohon ketapang besar, sedikit tersembunyi. Seorang nenek tua, dengan pakaian kumuh dan kerudung yang hampir lepas dari kepalanya. Satu kakinya dilipat, yang satunya lagi tampak tak sempurna.
Tangan kanannya memeluk lutut, sementara tangan kirinya memegang sesuatu yang tampak seperti potongan plastik. Tony tidak bergerak. Matanya tertuju pada nenek itu. Ia terlihat seperti sedang bicara sendiri, atau mungkin sedang berdoa. Wajahnya tidak asing. Seingat Tony, nenek itu sudah beberapa kali ia lihat di sekitar taman. Tapi baru hari itu Tony merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia berjalan pelan mendekat. Nenek itu mendongak perlahan. Mata mereka bertemu. Mata itu sayu, namun tajam. Tidak seperti mata pengemis yang biasa Tony temui. Ada kehati-hatian, sekaligus kekuatan yang tersembunyi. "Nek, sudah makan?" tanya Tony lembut. Nenek itu tidak menjawab, hanya menatap. Tony membuka tasnya, mengeluarkan satu roti kacang, yang tinggal beberapa buah saja. "Ini masih hangat." "Nenek makan, ya," ucapnya sambil menyodorkan roti. Nenek itu menatapnya lama. Ada jeda sunyi di antara mereka. Angin meniup rambut Tony ke depan wajahnya, dan dedaunan jatuh satu-satu dari pohon di atas mereka. Lalu, perlahan, tangan keriput itu menyambut roti yang diberikan. "Terima kasih," ucapnya akhirnya, lirih, seperti bisikan. Tony hanya tersenyum. Ia tidak meminta ucapan balas. Ia menunduk sopan dan melangkah pergi. Di dalam hatinya, ia merasa ringan. Entah kenapa, hari itu rasanya lebih cerah dari biasanya. Menjelang siang, Tony sudah kembali ke panti. Roti-roti nyaris habis. Hanya 2 yang tersisa, dan akan ia berikan untuk adik panti yang sedang demam. Bu Rasti memeluk Tony singkat saat ia tiba di dapur. Peluk yang penuh syukur, tanpa banyak kata. Saat malam tiba, Tony duduk di ranjang kecilnya sambil memandang langit-langit. Hatinya belum tenang. Ia masih mengingat mata nenek tadi. Mata yang seakan menyimpan rahasia besar. Keesokan harinya, saat Tony memulai perjalanannya lagi, ia mendapati sesuatu yang tidak biasa. Di bawah pohon ketapang tempat kemarin ia bertemu nenek itu, ada secari kertas dilipat rapi, diletakkan dalam plastik bening agar tak basah oleh embun. Tulisan di atasnya menggunakan huruf sambung rapi. "Terima kasih, anak baik. Dunia masih punya harapan jika masih ada anak sepertimu." Tidak ada nama, tidak ada tanda siapa yang menulis. Tapi Tony tahu, itu dari nenek itu. Ia menggenggam surat itu erat. Untuk pertama kalinya sejak lama, air mata menggenang di matanya. Bukan karena sedih, melainkan karena hatinya merasa dipeluk oleh sesuatu yang besar. Sesuatu yang hangat, seperti roti yang baru keluar dari oven. Dan sejak hari itu, Tony berjanji untuk tetap berbagi, bahkan jika hanya dengan sepotong roti kecil yang tersisa. Matahari pagi belum tinggi ketika Tony kembali menuruni anak tangga belakang panti asuhan dengan semangat yang lebih besar dari biasanya. Langkahnya cepat namun tenang, membawa tas berisi roti yang baru selesai dibungkus. Hari itu, Tony tidak sekadar ingin menjual sebanyak mungkin, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Rasa penasaran yang belum tuntas sejak ia menerima surat tanpa nama dari nenek yang kemarin ia beri roti. Langkah pertamanya mengarah ke taman kota, tempat biasa ia memulai hari. Hari itu, udara terasa lebih hangat, meski sisa embun masih menempel di permukaan bangku dan dedaunan. Tony mempercepat langkah, berharap bisa bertemu kembali dengan sosok nenek tua yang kemarin menyambutnya dengan tatapan penuh rahasia. Namun, saat tiba di bawah pohon ketapang besar itu, bangku tempat nenek itu duduk sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Tony berdiri cukup lama di sana, matanya menyisir sekitar. Namun yang tampak hanya daun-daun basah dan beberapa burung pipit yang berkicau di dahan. Ia menarik napas, menaruh tas rotinya, dan duduk sejenak. Tangannya menyentuh bagian dalam jaketnya, mencari kembali kertas surat kecil dari kemarin. Ia membacanya lagi, perlahan-lahan, seperti ingin menangkap pesan tersembunyi di balik kata-kata sederhana itu. "Dunia masih punya harapan jika masih ada anak sepertimu." Ucapan itu terus terngiang sejak semalam. Tony tahu, hidupnya memang tidak istimewa. Tapi surat itu membuatnya merasa bahwa sekecil apapun perbuatannya, bisa berarti besar bagi orang lain. Ia tidak tahu siapa nenek itu, tapi ia ingin tahu lebih jauh.
Bukan karena rasa ingin tahu semata, melainkan karena hatinya merasa tertarik dan terikat dengan cara yang belum bisa ia jelaskan. Ia kembali berdiri, menyusun rotinya, dan memulai rute harian. Kali ini lebih lambat, sembari memperhatikan setiap sudut jalan yang dilewati. Tony menjajakan roti seperti biasa, dengan senyum, dengan sapa, dan dengan kesabaran. Beberapa pelanggan tetap seperti Pak Rukun dan Ibu Maryam sudah menunggu. Mereka membeli 2 hingga 3 roti tanpa banyak bicara. Sudah tahu rasa rotinya seperti apa. Tony melayani mereka dengan ramah seperti biasa. Namun matanya tetap mencari-cari, berharap sosok nenek itu muncul dari balik kerumunan atau dari pojok trotoar. Menjelang siang, Tony memutuskan untuk singgah di dekat pasar lama, tempat ia jarang berhenti karena biasanya terlalu ramai. Tapi entah kenapa, hari itu langkah kakinya mengarah ke sana, seperti ditarik oleh rasa penasaran yang belum reda. Di sudut pasar, di dekat gerobak es dawet tua yang sepi, Tony melihat seorang pria tua bertopi lusuh sedang berbincang dengan sosok yang tak asing, nenek itu. Kali ini pakaiannya lebih bersih, tapi wajah dan posturnya tetap sama. Jantung Tony berdegup lebih cepat. Ia menunggu dari jauh, menanti percakapan itu selesai. Setelah pria itu pergi, Tony melangkah mendekat. Nenek itu menoleh pelan. Tatapannya tenang namun tajam. "Selamat pagi, Nek," sapa Tony dengan suara sopan. Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menepuk bangku kayu di sebelahnya, menyuruh Tony duduk. "Roti hari ini rasanya masih seenak kemarin?" tanya nenek itu akhirnya. Tony tersenyum kecil. "Semoga lebih enak, Nek. Hari ini isinya pakai abon sapi asli," kata Bu Rasti. "Mau coba?" Nenek itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti derit pintu tua tapi menenangkan. "Tidak usah. Kamu simpan untuk yang lebih lapar. Tapi, boleh nenek titip sesuatu?" Tony mengangguk. Nenek itu merogoh sakunya dan menyerahkan amplop kecil berwarna krem. "Jangan dibuka sekarang. Nanti malam, setelah kamu pulang." Tony menerima amplop itu tanpa bertanya. Ia hanya menunduk hormat. Nenek itu lalu berdiri, dibantu tongkat kayunya. Tapi sebelum pergi, ia membalikkan badan dan berkata pelan, "Jangan pernah berhenti jadi kamu yang sekarang, ya." Sore itu, Tony pulang dengan hati penuh tanda tanya. Amplop itu ia simpan baik-baik di bawah bantal. Baru setelah semua anak panti tertidur dan Bu Rasti mematikan lampu dapur, Tony membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat dan selembar uang Rp50.000. Tapi lebih dari nilainya, surat itu membuat jantung Tony bergetar. "Tony yang baik, kamu belum tahu siapa nenek sebenarnya. Tapi percayalah, semua yang kamu lakukan selama ini telah membuka mata hati seseorang yang telah lama menutup diri dari dunia. Besok pagi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, datanglah ke alamat ini. Tapi jika kamu tidak datang pun, nenek tidak akan kecewa. Nenek hanya ingin kamu tahu, dunia lebih membutuhkan orang seperti kamu, daripada mereka yang hanya tahu cara berbicara. Alamat, Jalan Merpati nomor 11. Rumah pagar hitam dengan pohon mangga besar. Hormat dan sayang, nenek yang kamu beri roti." Tony membaca surat itu 2 kali, 3 kali, lalu menatap langit-langit yang gelap di atasnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di alamat itu. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjual roti. Dan ia tahu, ia akan datang. Matahari pagi belum tinggi ketika Tony kembali menuruni anak tangga belakang panti asuhan dengan semangat yang lebih besar dari biasanya. Langkahnya cepat namun tenang, membawa tas berisi roti yang baru selesai dibungkus. Hari itu, Tony tidak sekadar ingin menjual sebanyak mungkin, tetapi ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Rasa penasaran yang belum tuntas sejak ia menerima surat tanpa nama dari nenek yang kemarin ia beri roti. Langkah pertamanya mengarah ke taman kota, tempat biasa ia memulai hari. Hari itu, udara terasa lebih hangat, meski sisa embun masih menempel di permukaan bangku dan dedaunan. Tony mempercepat langkah, berharap bisa bertemu kembali dengan sosok nenek tua yang kemarin menyambutnya dengan tatapan penuh rahasia. Namun,
Saat tiba di bawah pohon ketapang besar itu, bangku tempat nenek itu duduk sudah kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Tony berdiri cukup lama di sana, matanya menyisir sekitar. Namun yang tampak hanya daun-daun basah dan beberapa burung pipit yang berkicau di dahan. Ia menarik napas, menaruh tas rotinya, dan duduk sejenak. Tangannya menyentuh bagian dalam jaketnya, mencari kembali kertas surat kecil dari kemarin. Ia membacanya lagi, perlahan-lahan, seperti ingin menangkap pesan tersembunyi di balik kata-kata sederhana itu. Dunia masih punya harapan jika masih ada anak sepertimu. Ucapan itu terus terngiang sejak semalam. Tony tahu, hidupnya memang tidak istimewa. Tapi surat itu membuatnya merasa bahwa sekecil apapun perbuatannya, bisa berarti besar bagi orang lain. Ia tidak tahu siapa nenek itu, tapi ia ingin tahu lebih jauh. Bukan karena rasa ingin tahu semata, melainkan karena hatinya merasa tertarik dan terikat dengan cara yang belum bisa ia jelaskan. Ia kembali berdiri, menyusun rotinya, dan memulai rute harian. Kali ini lebih lambat, sembari memperhatikan setiap sudut jalan yang dilewati. Tony menjajakan roti seperti biasa, dengan senyum, dengan sapa, dan dengan kesabaran. Beberapa pelanggan tetap seperti Pak Rukun dan Ibu Maryam sudah menunggu. Mereka membeli 2 hingga 3 roti tanpa banyak bicara. Sudah tahu rasa rotinya seperti apa. Tony melayani mereka dengan ramah seperti biasa. Namun matanya tetap mencari-cari, berharap sosok nenek itu muncul dari balik kerumunan atau dari pojok trotoar. Menjelang siang, Tony memutuskan untuk singgah di dekat pasar lama. Tempat ia jarang berhenti karena biasanya terlalu ramai. Tapi entah kenapa, hari itu langkah kakinya mengarah ke sana, seperti ditarik oleh rasa penasaran yang belum reda. Di sudut pasar, di dekat gerobak es dawet tua yang sepi, Tony melihat seorang pria tua bertopi lusuh sedang berbincang dengan sosok yang tak asing, nenek itu. Kali ini pakaiannya lebih bersih, tapi wajah dan posturnya tetap sama. Jantung Tony berdegup lebih cepat. Ia menunggu dari jauh, menanti percakapan itu selesai. Setelah pria itu pergi, Tony melangkah mendekat. Nenek itu menoleh pelan. Tatapannya tenang namun tajam. "Selamat pagi, Nek," sapa Tony dengan suara sopan. Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, lalu menepuk bangku kayu di sebelahnya, menyuruh Tony duduk. "Roti hari ini rasanya masih seenak kemarin?" tanya nenek itu akhirnya. Tony tersenyum kecil. "Semoga lebih enak, Nek. Hari ini isinya pakai abon sapi asli," kata Bu Rasti. "Mau coba?" Nenek itu tertawa kecil. Suara tawanya seperti derit pintu tua tapi menenangkan. "Tidak usah. Kamu simpan untuk yang lebih lapar. Tapi, boleh nenek titip sesuatu?" Tony mengangguk. Nenek itu merogoh sakunya dan menyerahkan amplop kecil berwarna krem. "Jangan dibuka sekarang. Nanti malam, setelah kamu pulang." Tony menerima amplop itu tanpa bertanya. Ia hanya menunduk hormat. Nenek itu lalu berdiri, dibantu tongkat kayunya. Tapi sebelum pergi, ia membalikkan badan dan berkata pelan, "Jangan pernah berhenti jadi kamu yang sekarang, ya." Sore itu, Tony pulang dengan hati penuh tanda tanya. Amplop itu ia simpan baik-baik di bawah bantal. Baru setelah semua anak panti tertidur dan Bu Rasti mematikan lampu dapur, Tony membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada sepucuk surat dan selembar uang Rp50.000. Tapi lebih dari nilainya, surat itu membuat jantung Tony bergetar. "Tony yang baik, kamu belum tahu siapa nenek sebenarnya. Tapi percayalah, semua yang kamu lakukan selama ini telah membuka mata hati seseorang yang telah lama menutup diri dari dunia. Besok pagi, jika kamu ingin tahu lebih banyak, datanglah ke alamat ini. Tapi jika kamu tidak datang pun, nenek tidak akan kecewa. Nenek hanya ingin kamu tahu, dunia lebih membutuhkan orang seperti kamu, daripada mereka yang hanya tahu cara berbicara. Alamat, Jalan Merpati nomor 11. Rumah pagar hitam dengan pohon mangga besar. Hormat dan sayang, nenek yang kamu beri roti." Tony membaca surat itu 2 kali, 3 kali, lalu menatap langit-langit yang gelap di atasnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia temui di alamat itu.
Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar menjual roti. Dan ia tahu, ia akan datang. Tony bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan sebelum ayam di belakang panti mulai berkokok. Ia tidak memberitahu siapapun, hanya berpesan singkat kepada Bu Rasti bahwa ia ingin mencoba rute baru untuk berjualan. Dengan hati-hati, ia membawa tas rotinya dan menyelipkan surat ke dalam saku bajunya. Alamat itu ia hafal di luar kepala. Jalan Merpati bukan wilayah yang sering ia lewati. Letaknya cukup jauh, di bagian kota yang lebih rapi dan sepi. Rumah-rumah di sana berjajar rapat, dengan taman depan yang tertata dan pagar-pagar tinggi. Tony sempat merasa ragu, takut dianggap mengganggu. Tapi ia terus berjalan, hingga akhirnya menemukan rumah dengan pagar hitam dan pohon mangga besar di depannya. Rumah itu tidak terlihat mewah, tapi terawat dengan baik. Jendela-jendela terbuka, dan ada aroma harum dari dapur yang menguar sampai keluar pagar. Tony berdiri di depan gerbang, ragu mengetuk atau tidak. Sebelum ia sempat mengambil keputusan, seorang pria parubaya berpakaian rapi membuka pintu depan dan berjalan ke arah pagar. "Kamu Tony?" tanyanya sambil tersenyum. Tony mengangguk pelan. "Ayo masuk. Nenek sudah menunggu dari tadi." Dengan langkah hati-hati, Tony melangkah masuk. Halaman rumah itu bersih. Ada beberapa pot tanaman hias di sepanjang teras. Suasana rumah terasa hangat, berbeda dari rumah-rumah besar yang pernah ia lihat dari kejauhan. Ini terasa seperti rumah sungguhan. Nenek itu duduk di ruang tengah, mengenakan baju longgar berwarna pastel dan selendang tipis di bahunya. Ia tampak berbeda dari penampilannya di jalanan. Lebih segar, lebih tenang, dan lebih berwibawa. "Tony," sapanya lembut. Tony menunduk sopan. "Selamat pagi, Nek. Terima kasih sudah datang. Duduklah." Nenek ingin bercerita. Dan pagi itu, Tony duduk di ruang tamu seorang nenek yang dulu ia kira hanya seorang pengemis. Mendengarkan kisah hidupnya yang tak biasa. Dan tanpa Tony sadari, hari itu menjadi permulaan dari perjalanan hidup yang akan mengubah segalanya. Matahari pagi kembali menyapa langit kota dengan lembut ketika Tony, seperti biasa, melangkah keluar dari panti asuhan. Namun kali ini langkahnya terasa berbeda. Ada semacam energi baru dalam dirinya yang muncul sejak pertemuannya dengan nenek misterius di taman kota dan undangan yang tertulis dalam surat untuk datang ke rumah di Jalan Merpati. Ia menyusuri jalanan dengan kepala menunduk, menahan perasaan gugup yang mulai merambat dari ujung kaki sampai tengkuk. Tas berisi roti tetap di pundaknya, tapi perasaannya kini terbagi dua, antara menjual roti seperti biasa atau membiarkan dirinya dibimbing rasa penasaran yang belum reda sejak 2 hari lalu. Setibanya di Jalan Merpati, Tony berdiri mematung di depan rumah berpagar hitam dengan pohon mangga besar yang teduh. Rumah itu terlihat biasa, namun penuh kehangatan. Tidak seperti rumah-rumah megah di sekitar yang terkesan dingin dan tertutup. Tony masih ragu hendak mengetuk pagar ketika suara dari dalam rumah memanggil namanya. "Tony!" Seorang pria berusia sekitar 50 tahun keluar dari pintu depan. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain abu-abu. Wajahnya bersih dan tenang, dengan sorot mata yang hangat. "Ayo masuk. Nenek sudah menunggu dari tadi," katanya sambil membuka pagar. Tony mengangguk dan mengikuti langkah pria itu masuk ke dalam halaman. Di sepanjang sisi teras, terdapat pot-pot bunga kertas dan mawar kecil yang tertata rapi. Aroma harum dari dapur seolah menyambutnya dengan ramah. Begitu memasuki ruang tamu, Tony mendapati nenek itu sudah duduk di sofa berbantal renda. Kali ini wajahnya terlihat lebih segar, bersih, dan auranya begitu menenangkan. "Selamat pagi, Tony," sapanya. "Selamat pagi, Nek," jawab Tony pelan sambil menunduk. "Terima kasih sudah datang. Duduklah, ada banyak hal yang ingin nenek ceritakan." Tony duduk perlahan, menyimpan tas rotinya di samping kursi. Ruangan itu tidak mewah, namun setiap sudutnya menunjukkan kehangatan dan perhatian. Di dinding tergantung beberapa foto lama, sebagian besar tampak seperti foto keluarga. Ada juga lukisan bunga-bunga kecil yang tampaknya buatan tangan. Nenek itu membuka percakapan dengan menanyakan hal-hal kecil.
Tentang bagaimana Tony menjalani hari-harinya, tentang siapa yang membuat roti-roti itu, dan bagaimana kehidupan di panti asuhan. Tony menjawab dengan sopan dan jujur, walau sedikit canggung. "Apa kamu tahu," ucap nenek tiba-tiba, "bahwa dulu nenek juga pernah hidup dalam panti?" Tony menoleh cepat. "Serius, Nek?" Nenek mengangguk, lalu mulai bercerita tentang masa kecilnya yang keras, tentang kehilangan kedua orang tuanya saat usia 8 tahun akibat kecelakaan lalu lintas. Ia dipindahkan dari satu panti ke panti lain, merasakan lapar, dingin, dan sunyi yang sama seperti Tony alami. Ada masa di mana nenek berpikir, hidup ini hanya seperti jalan panjang yang tak tahu ujungnya. Tapi lalu, seseorang datang dan memberiku harapan. Tony mendengarkan dalam diam. Hanya suara detik jam dinding dan gelegak air mendidih di dapur yang sesekali terdengar. Nenek kembali mengeluarkan sebuah benda dari bawah meja kecil di sampingnya. Sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan dan potongan-potongan koran lama. Nenek dulu suka menulis. Tapi lebih dari itu, nenek suka mengamati orang-orang kecil yang sering dilupakan. Termasuk anak-anak jalanan yang menjual roti, mainan, atau mengamen. Ia membuka salah satu halaman dan memperlihatkan potongan foto seorang anak kecil dengan kaki pincang yang berdiri di samping gerobak roti. Tony terdiam. "Itu dirinya. Nenek sudah lama memperhatikanmu, Tony," lanjutnya. "Kamu mungkin tak sadar, tapi kamu menyinari sekitar tanpa kamu sadari. Kamu tidak mengeluh, tidak menuntut. Kamu memberi lebih banyak dari yang kamu punya." Tony menelan ludah. Tangannya mengepal di atas lutut. "Tapi saya ini hanya anak panti, Nek. Saya bahkan gak tahu masa depan saya kayak apa." Nenek tersenyum lembut. "Justru karena kamu anak panti, kamu sudah terbiasa berdiri saat tidak ada yang menopang. Itu kekuatan yang tidak semua orang punya." Percakapan mereka berlanjut lama. Nenek menceritakan bahwa ia sebenarnya adalah pensiunan dosen sosiologi dan penulis buku-buku pengembangan diri. Namun setelah kehilangan anak sematawayangnya 5 tahun lalu, ia menarik diri dari dunia. Hingga suatu hari ia melihat Tony membagikan roti kepada pengemis tua tanpa mengharap imbalan. Momen itu menyadarkan nenek bahwa dunia belum sepenuhnya hilang akal, katanya. Siang menjelang sore ketika Tony berpamitan. Sebelum pulang, nenek memberinya sebuah kotak kecil dari kayu jati. "Buka di rumah. Ya, anggap ini hadiah kecil dari seseorang yang diam-diam mengagumimu." Tony pulang dengan langkah perlahan, membawa tas roti yang lebih ringan tapi hati yang lebih penuh. Sesampainya di panti, ia langsung menuju kamarnya, membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah jam tangan tua, masih menyala. Di bagian belakangnya terukir kalimat, "Waktu tidak pernah berhenti, tapi manusia bisa memilih untuk tidak berhenti berharap." Dan di bawahnya, selembar cek bank dengan nama Tony yang sudah tercetak, serta jumlah yang membuat napasnya tercekat. Bukan hanya cukup untuk bertahan, tapi cukup untuk bermimpi lebih jauh. Tony terdiam lama. Malam itu, sebelum tidur, Tony menatap langit-langit panti dan berjanji dalam hati, jika dunia bisa berubah hanya karena sepotong roti, maka ia akan terus membagikan rotinya. Bukan hanya roti dari tepung dan gula, tapi roti dari hati, dari kasih, dari kebaikan yang terus tumbuh meski tak pernah ditanamkan dengan janji. Karena ternyata, harapan itu bisa tumbuh dari tempat paling sunyi, dan menghidupkan dunia dengan caranya sendiri. Mentari pagi menembus celah-celah jendela panti asuhan, menyinari wajah Tony yang sudah terjaga sejak sebelum adzan subuh berkumandang. Ia tidak bisa tidur nyenyak semalaman, memikirkan isi kotak kayu pemberian nenek Nunung. Jam tangan tua dan cek bank itu bukan sekadar hadiah, melainkan pintu yang membuka harapan baru dalam hidup Tony yang selama ini berjalan dalam sunyi dan keterbatasan. Hari itu Tony bangun lebih awal dari biasanya. Ia mencuci muka, merapikan tempat tidur, dan mengenakan pakaian terbaik yang dimilikinya, kemeja putih yang mulai memudar warnanya dan celana panjang biru tua yang sedikit kebesaran. Di dapur panti, ia membantu Burina, pengurus dapur, menyiapkan sarapan anak-anak lain. Tapi pikirannya sudah melayang ke rumah berpagar hitam di Jalan Merpati.
Setelah selesai membagi sarapan dan memastikan semua anak panti lain makan dengan tenang, Tony pamit kepada ibu kepala panti. Tak seperti biasanya, beliau tidak banyak bertanya. Seolah tahu bahwa hari itu Tony sedang membawa sesuatu yang penting. Jalanan menuju Jalan Merpati terlihat lebih hidup. Tony memperhatikan wajah-wajah orang yang berlalu lalang. Ia melihat pedagang asongan, tukang becak, penjual koran, bahkan anak-anak kecil yang menjajakan tisu di lampu merah. Pandangan itu membuat dadanya terasa sesak. Dunia di luar panti tidak lebih mudah. Tapi entah kenapa Tony merasa bahwa ia tidak lagi sendirian dalam kesulitan itu. Ketika sampai di depan rumah berpagar hitam, Tony mengatur napas sebelum menekan bel. Tidak lama kemudian, pintu dibuka oleh pria parubaya yang sama seperti kemarin. Ia tersenyum dan mempersilakan Tony masuk. "Nenek sudah menunggumu, Tony. Di belakang, di taman belakang," katanya. Tony mengikuti langkah pria itu melewati lorong rumah yang beraroma kayu manis dan lavender. Taman belakang rumah itu ternyata sangat luas, penuh dengan bunga kamboja, anggrek, dan bangku-bangku kecil dari batu. Di bawah pohon rambutan yang rindang, Nenek Nunung duduk dengan tenang, memandang kolam kecil yang dipenuhi ikan koi berwarna cerah. "Selamat pagi, Tony," sapa Nenek tanpa menoleh. "Selamat pagi, Nek," jawab Tony sembari melangkah pelan mendekat. "Duduklah di sini. Aku ingin menunjukkan sesuatu." Tony duduk di bangku batu di samping sang nenek. Dari saku bajunya, Nenek mengeluarkan sebuah map biru dan menyerahkannya kepada Tony. "Apa ini, Nek? Coba buka." Dengan hati-hati Tony membuka map itu. Di dalamnya ada salinan surat-surat legal, akta pendirian yayasan, dokumen izin operasional, dan satu berkas yang paling menarik perhatiannya, sebuah formulir yang menyatakan bahwa Tony didaftarkan sebagai pengurus muda sebuah yayasan sosial bernama Yayasan Harapan Bintang. "Ini, apa maksudnya, Nek?" "Yayasan ini milik Nenek. Dulu aku mendirikannya untuk membantu anak-anak panti, tapi setelah kehilangan cucuku, aku berhenti menjalankannya. Kini, setelah melihat semangatmu, aku ingin kamu yang melanjutkannya." Tony memandang Nenek dengan wajah kebingungan yang perlahan berubah menjadi keterharuan. "Tapi, saya bahkan belum tamat sekolah. Nek, saya ini siapa?" "Kamu adalah anak yang punya hati paling kuat yang pernah Nenek temui. Ilmu bisa kamu kejar. Tapi niat dan ketulusan seperti punyamu, itu mahal." Nenek menjelaskan bahwa ia ingin membangun kembali yayasan yang dulu sempat aktif membantu anak-anak jalanan dan panti. Ia sudah menyiapkan dana awal dan tim kecil, tapi ingin Tony menjadi jantung dari semua kegiatan itu. "Mulai dari hal kecil saja, Ton. Kita bisa adakan pelatihan, berbagi roti seperti yang kamu lakukan, dan nanti kita ajak anak-anak panti lainnya untuk terlibat." Hari itu dihabiskan dengan berbincang tentang rencana besar yang dimulai dari niat sederhana. Tony mendengarkan dengan mata berbinar. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan diberi kepercayaan sebesar ini. Saat matahari bergeser ke barat, Nenek mengajak Tony makan siang di dapur belakang. Hidangan sederhana seperti sup ayam, tempe goreng, dan sambal terasi terasa seperti jamuan istimewa bagi Tony. Sebelum pulang, Tony berkeliling taman, memperhatikan setiap detail rumah dan halaman yang mungkin akan menjadi tempat ia bekerja kelak. Ada ruang kecil yang bisa dijadikan perpustakaan, pojok membaca, atau tempat berkumpul anak-anak panti. Dalam hati, Tony mulai bermimpi. Ia ingin membagikan bukan hanya roti seperti yang ia lakukan setiap hari, tapi juga semangat dan kesempatan kepada anak-anak lain yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di perjalanan pulang, Tony berjalan lebih lambat. Ia menyapa seorang tukang siomay langganannya, membelikan 2 bungkus untuk dibawa pulang ke panti. Ia juga menyapa ibu tua yang biasa duduk di depan toko sembako, dan memberikan sepotong roti sisa dagangannya. Malamnya, Tony menatap cek dan jam tangan tua itu lagi. Tapi kini ada satu benda baru yang ia letakkan di sampingnya, formulir keikutsertaannya dalam yayasan. Ia menulis namanya dengan tangan sedikit gemetar tapi mantap. Malam itu ia tidur lebih cepat, dengan senyum mengembang. Dan di dalam mimpinya, ia melihat anak-anak panti berlari di halaman yang luas,
memegang roti hangat, buku cerita, dan wajah penuh harapan. Karena kini, ia tahu bahwa harapan bukan hanya milik orang dewasa. Anak panti seperti dirinya pun pantas bermimpi besar, dan membuktikan bahwa mereka bisa menjadi cahaya di tengah gelap dunia. Mentari pagi mengintip malu-malu dari balik awan tipis ketika Tony kembali membuka mata lebih awal dari biasanya. Suara burung-burung kecil di luar jendela seolah menyambut semangat baru yang tumbuh dalam hatinya sejak pertemuan kedua dengan Nenek Nunung kemarin. Udara masih dingin, namun hati Tony terasa hangat. Ia bangkit dari tempat tidur tanpa rasa enggan. Tak seperti pagi-pagi sebelumnya yang dipenuhi rutinitas biasa, pagi ini ia merasa seperti seorang anak kecil yang hendak pergi ke sekolah di hari pertamanya. Ada rasa gugup, ada pula semangat yang menggelora. Di dapur panti, Tony kembali membantu Bu Rina menyiapkan sarapan. Tangannya lincah mengiris tempe dan membagi nasi ke dalam piring-piring. Tapi pikirannya kembali mengembara ke taman belakang rumah berpagar hitam itu. Ingatan tentang map biru dan formulir yayasan masih begitu segar, seakan menjadi pengingat bahwa langkah besar telah menantinya. Setelah sarapan, Tony meminta izin kepada ibu kepala panti untuk kembali bertemu Nenek Nunung. Ibu kepala panti tersenyum lebar, menepuk pundaknya pelan, dan berkata, "Lanjutkan niat baikmu, Nak. Tuhan tahu siapa yang layak diberi jalan." Perjalanan menuju rumah Nenek Nunung kali ini terasa lebih ringan. Tony membawa secari kertas berisi ide-ide kecilnya tentang kegiatan di yayasan. Ia belum pernah menulis rencana seperti itu sebelumnya. Namun semalam ia memberanikan diri menuangkan semua hal yang terlintas di kepala. Ada program berbagi roti gratis, pelatihan membuat roti untuk anak-anak panti, bahkan ide membuat perpustakaan kecil dari buku-buku bekas yang bisa ia kumpulkan dari sumbangan. Sesampainya di rumah Nenek, Tony disambut kembali oleh pria parubaya yang kini sudah hafal namanya. "Tony, selamat datang. Nenek sedang menunggumu di ruang kerja. Silakan masuk." Ruang kerja Nenek Nunung jauh dari kesan mewah. Meja kayu jati besar penuh tumpukan buku dan dokumen. Di salah satu sudut tergantung foto-foto lama hitam putih. Anak-anak panti tersenyum lebar, sebagian tampak sedang membuat kue. "Selamat pagi, Nenek," sapa Tony, mengangguk sopan. "Pagi juga, Ton. Duduklah, mari kita mulai menyusun masa depan." Mereka membahas ide-ide Tony satu persatu. Beberapa mendapat persetujuan cepat dari Nenek, yang lainnya perlu penyesuaian. Tapi tak sekalipun Nenek meremehkan idenya. Bahkan, ia mengajak Tony untuk membuat tim kecil dari anak-anak panti yang berminat membantu. "Kita mulai dari Jumat ini. Aku akan ajak beberapa relawan lama. Tapi kamu yang memimpin, Tony," ujar Nenek sembari menyerahkan kunci kecil. "Ini untuk gudang belakang rumah. Di sana ada oven lama, loyang, alat pengaduk adonan. Kita bisa mulai produksi roti dari situ." Tony memeluk kunci itu seperti harta karun. Dalam benaknya, ia sudah membayangkan aroma roti menguar dari dapur kecil itu, dan anak-anak panti yang tersenyum sembari membagikan roti kepada mereka yang membutuhkan. Hari-hari berikutnya dilalui Tony dengan penuh gairah. Setiap sore sepulang sekolah, ia menyempatkan waktu menyusun bahan, membersihkan gudang, dan mencoba resep-resep roti sederhana. Bu Rina, yang dulunya pernah bekerja di toko roti, sesekali membantu mengajarinya teknik dasar memanggang. Pada hari Jumat, Nenek Nunung datang mengenakan blus biru muda, wajahnya cerah dan penuh harap. Gudang telah berubah menjadi dapur kecil yang bersih dan rapi. Oven tua sudah menyala, dan loyang-loyang telah terisi adonan yang siap dipanggang. Tony bersama 3 teman panti, Dani, Arif, dan Mira, berdiri di depan meja besar, mengenakan celemek putih hasil jahitan Bu Rina. Mereka memulai proses memanggang pertama mereka dengan hati berdebar. Aroma mentega dan vanili segera memenuhi ruangan. 1 jam kemudian, roti-roti kecil berwarna keemasan tertata rapi di atas nampan. "Kita mulai hari ini dengan 20 roti," kata Tony. Mereka membagikan roti ke pasar kecil dekat panti. Tony mendatangi tukang becak, penjual koran tua, dan anak-anak pemulung. Senyuman mereka adalah hadiah terbesar yang Tony rasakan hari itu. "Terima kasih, Nak. Roti ini hangat sekali seperti hatimu.
Ucap salah satu ibu tua yang menerima sepotong roti. Hari itu menjadi awal dari rutinitas baru. Setiap Jumat, Tony dan tim kecilnya membagikan roti secara cuma-cuma, sekaligus mengajak orang untuk berbagi kebaikan. Tak jarang ada warga yang kemudian menyumbang tepung, telur, atau bahkan uang kecil untuk mendukung gerakan mereka. Kegiatan itu menarik perhatian media lokal. Seorang jurnalis muda datang mewawancarai Tony dan Nenek Nunung. Artikel tentang anak panti dan roti harapan menyebar di media sosial, dan banyak yang ingin bergabung mendukung kegiatan mereka. Namun, bukan perhatian yang membuat Tony bahagia, melainkan perubahan kecil yang ia lihat di sekelilingnya. Teman-teman panti mulai lebih semangat belajar. Anak-anak yang dulu murung kini tersenyum karena merasa punya peran. Bahkan Dani yang dulu pemalu, kini sudah berani berbicara di depan relawan. Suatu sore, saat semua anak panti berkumpul di ruang makan, Nenek Nunung datang membawa kabar gembira. Kita akan membuka cabang dapur roti kedua di panti asuhan lain. Tony, kamu akan jadi mentor bagi anak-anak di sana. Suara tepuk tangan bergema. Tony nyaris tak percaya. Ia hanya anak yatim dengan masa lalu sunyi. Kini ia berdiri sebagai pemimpin kecil yang menyebar cahaya di tengah gelapnya kota. Malam itu, Tony kembali ke kamarnya. Di meja kecilnya kini ada foto bersama anak-anak panti, celemek putih bertuliskan, Dapur Harapan, dan jam tangan tua yang tak pernah ia lepaskan. Ia menatap langit-langit kamar, tersenyum. Ia tidak lagi sekadar menjual roti. Ia sedang menanam harapan, satu adonan kebaikan pada satu waktu. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu, ini baru permulaan dari cerita besar yang akan ia tulis sendiri, dengan hati, bukan tinta. Mentari baru menyelinap di sela pepohonan saat Tony bangun lebih awal dari biasanya. Hari itu adalah hari Sabtu, dan meski biasanya menjadi hari istirahat di panti, Tony justru merasa lebih bersemangat. Masih mengenakan kaos lusuh dan celana panjang yang sudah tampak tipis di bagian lutut, ia segera menuju dapur untuk membantu Bu Rina mempersiapkan sarapan bagi penghuni panti lainnya. Aroma tumisan bawang dan nasi goreng sederhana memenuhi ruangan kecil itu. Namun, bukan itu yang membuat semangatnya membara. Hari ini ia dijadwalkan bertemu kembali dengan Nenek Nunung dan relawan-relawan yang kemarin datang membantu di Dapur Harapan. Kegiatan membagikan roti gratis yang mereka lakukan setiap Jumat telah menyebar, dan kini mereka akan merancang kegiatan lanjutan, pelatihan membuat roti bagi anak-anak dari panti asuhan lain. Setelah menyantap sarapan bersama anak-anak lainnya, Tony berganti pakaian rapi dan membawa catatan kecil berisi rencana yang ia tulis semalam. Tulisan tangannya belum indah, tapi tiap kata lahir dari tekad yang kuat. Di rumah Nenek Nunung, suasana tampak lebih hidup. Beberapa relawan sudah berkumpul di taman belakang. Ada yang sedang menyiapkan loyang, ada pula yang menyortir bahan-bahan seperti tepung, gula, dan ragi. Di antara mereka, Tony melihat seorang pemuda berambut ikal, berkemeja kotak-kotak biru, yang tampak asing baginya. Itu Raka, mahasiswa semester akhir jurusan teknik pangan. Dia yang nanti bantu kamu soal inovasi resep roti, ujar Nenek Nunung dari balik pintu kaca. Tony mengangguk sopan. Raka menghampirinya dan menyodorkan tangan. Aku sudah dengar tentang kamu, Ton. Keren banget apa yang kamu mulai di sini. Aku bantu semampuku ya. Hari itu dihabiskan dengan diskusi panjang. Tony menyampaikan ide-idenya tentang membuat roti yang tahan lebih lama tanpa bahan pengawet. Raka mengusulkan eksperimen dengan campuran tepung pisang dan ragi alami dari kulit singkong yang difermentasi. Meskipun terdengar rumit, Tony tetap mencatat semuanya dengan tekun. Sore menjelang, anak-anak dari panti tetangga mulai berdatangan. Mereka masih tampak ragu, malu-malu berdiri di dekat pagar sambil menatap ke arah dapur kecil. Tony mendekati mereka sambil tersenyum. Halo, masuk aja. Hari ini kita belajar bikin roti bareng. Namaku Tony. Kamu siapa? Salah satu anak menjawab pelan. Aku Bagas. Itu Nia, Dodi, sama Citra. Bagus. Yuk, kita mulai. Bikin roti itu gampang, asal sabar dan mau coba. Pelatihan pertama berlangsung sederhana tapi penuh tawa.
Tony mengajarkan teknik dasar seperti mengulen adonan dan menakar bahan. Anak-anak mulai lebih percaya diri. Dodi sempat menumpahkan susu ke atas meja, namun Tony justru tertawa. "Nggak apa-apa. Dapur yang kotor tandanya dapur itu hidup. Yang penting hati kita tetap bersih." Kalimat itu membuat semua anak tertawa. Bahkan Bagas, yang sedari tadi tampak murung, mulai tersenyum kecil. Malamnya, ketika anak-anak panti itu pamit pulang, mereka membawa masing-masing satu roti kecil hasil buatan sendiri. Tony melihat wajah mereka bercahaya seperti bulan di atas dapur kecil itu. Hari-hari berikutnya, pelatihan itu menjadi kegiatan rutin. Tak hanya anak-anak panti, beberapa remaja dari perkampungan pada juga mulai bergabung. Mereka datang dengan rasa ingin tahu dan pulang membawa harapan. Pada suatu hari, Raka datang membawa kabar dari universitasnya. Ia mengatakan bahwa kampusnya tertarik menjadikan Dapur Harapan sebagai proyek kolaborasi pengabdian masyarakat. Mereka akan menyediakan alat panggang modern, pendingin roti, serta pelatihan intensif selama 3 bulan. Tapi ada syaratnya, Ton, kata Raka. "Apa itu?" "Kamu harus jadi koordinator lapangannya. Kamu yang mimpin tim." Tony terdiam. Ia merasa tubuhnya kaku. Ia tak pernah membayangkan akan memimpin mahasiswa atau dosen dalam sebuah proyek besar. Aku bukan siapa-siapa. Kak, aku cuma anak panti." Nenek Nunung menyela. "Justru karena kamu anak panti, kamu tahu seperti apa rasanya menjadi tak terlihat. Dan karena itu kamu juga tahu caranya membuat orang lain merasa berarti." Mata Tony berkaca-kaca. Ia menggenggam erat map rencana yang dibawanya, lalu mengangguk pelan. "Aku mau belajar. Aku nggak janji sempurna, tapi aku akan coba." Pelatihan bersama universitas dimulai 2 minggu kemudian. Tony mengatur jadwal, mengkoordinasikan distribusi bahan, bahkan memberikan pengarahan di depan lebih dari 20 peserta. Setiap malam ia belajar dari buku-buku pinjaman Nenek Nunung dan berdiskusi lewat video call dengan Raka. Selama 3 bulan, Dapur Harapan tumbuh dari dapur kecil menjadi pusat pembelajaran komunitas. Masyarakat mulai datang bukan hanya untuk mengambil roti, tapi juga belajar membuatnya. Bahkan seorang ibu rumah tangga bernama Bu Titi berhasil membuka usaha roti rumahan berkat pelatihan tersebut. Pada akhir pelatihan, diadakan acara syukuran kecil. Semua peserta berkumpul di halaman belakang rumah Nenek Nunung. Ada tenda sederhana, lampu-lampu gantung dari kertas, dan meja panjang penuh hidangan. Tony berdiri di depan, diminta menyampaikan sepatah 2 patah kata. "Dulu saya pikir saya cuma bisa jualan roti keliling, tapi hari ini saya sadar, roti itu bukan cuma makanan. Ia bisa jadi jembatan, menghubungkan orang-orang yang berbeda, membuat kita duduk bareng, belajar bareng, dan tersenyum bareng. Saya cuma ingin bilang terima kasih. Buat semua yang udah percaya, buat semua yang datang dan mau belajar. Terima kasih." Tepuk tangan bergema di antara lilin-lilin kecil yang menyala. Malam itu, Tony tak hanya menjadi pusat perhatian, tetapi juga simbol harapan. Di sudut taman, Nenek Nunung tersenyum sambil memandang Tony dari jauh. Di sebelahnya, Bu Rina memeluknya pelan. Anak itu tumbuh seperti benih yang disiram cinta. Nenek Nunung mengangguk, dan ia akan terus tumbuh, selama ada hati yang percaya. Malam berganti, tapi cerita itu belum selesai. Tony masih punya banyak rencana, banyak ide, dan hati yang terus membara. Karena bagi Tony, satu roti bisa menyelamatkan satu hati. Dan dari satu hati yang percaya, dunia bisa berubah perlahan. Mentari masih malu-malu menampakkan sinarnya saat Tony duduk sendiri di bangku panjang kayu belakang rumah Nenek Nunung. Seminggu telah berlalu sejak acara syukuran pelatihan bersama universitas. Namun, semangat yang terbangun sejak hari itu belum surut sedikit pun. Bahkan, justru semakin menyala. Setiap pagi, Tony datang lebih awal ke Dapur Harapan. Ia membersihkan loyang, mengecek stok bahan, dan menyusun catatan pelatihan untuk minggu itu. Kini, Tony tak hanya menjadi pengajar, tapi juga koordinator bagi relawan baru yang mulai berdatangan. Ada yang dari kampus,
Ada pula yang warga sekitar yang terinspirasi untuk ikut membantu. Suatu hari, saat Tony tengah menyusun adonan, seorang laki-laki bertubuh tegap dengan kemeja sederhana datang menghampiri. Di tangannya, sebuah map besar berwarna merah. "Permisi, saya Pak Handoko dari Dinas Sosial Kota. Apakah ini dapur harapan?" Tony mengangguk, menepuk tangannya yang masih bertepung kecelemek. "Iya, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Pak Handoko menjelaskan bahwa ia mendapatkan laporan dari tim relawan kampus tentang kegiatan di dapur harapan. Ia tertarik mengunjungi langsung dan ingin mendukung pengembangan program pelatihan tersebut. "Kami punya dana CSR yang bisa digunakan untuk membantu komunitas seperti ini. Tapi kami butuh proposal lengkap. Kalau bisa, kamu dan tim membuat satu dalam seminggu." Tony terpaku. Proposal? Ia belum pernah membuatnya. Tapi ia tidak ingin kesempatan itu lewat begitu saja. "Baik, Pak. Saya akan coba. Terima kasih atas kesempatannya." Sepulangnya Pak Handoko, Tony segera berdiskusi dengan Raka. Mereka membagi tugas. Raka menyusun data dan struktur, sementara Tony menulis visi, pengalaman, dan rencana jangka panjang dapur harapan. Meski penuh tantangan, mereka menyelesaikannya tepat waktu. Bahkan Tony menyertakan lampiran berupa testimoni anak-anak dan warga yang pernah mengikuti pelatihan. 2 minggu kemudian, kabar baik datang. Proposal mereka disetujui, dan bantuan berupa alat-alat produksi roti skala kecil dikirimkan ke dapur. Termasuk mesin pengaduk adonan otomatis dan oven kapasitas besar. Namun, keberhasilan itu membawa tantangan baru. Jumlah peserta pelatihan meningkat drastis. Tony mulai kewalahan. Ia merasa harus bisa mengatur waktu antara pelatihan, relawan, logistik, dan mengembangkan resep baru. Suatu malam, Tony duduk sendirian di dapur yang mulai hening. Tangannya menekan pelipis. Matanya memandangi tumpukan buku resep dan kertas catatan. Nenek Nunung datang dengan secangkir teh hangat. "Kamu boleh lelah, Ton. Tapi jangan biarkan lelah itu menghapus tujuanmu." Tony memandangnya. "Aku takut salah langkah. Nek, takut nggak sanggup." "Kalau kamu takut, berarti kamu sedang berada di tempat yang benar. Karena perubahan besar memang selalu bikin takut. Tapi takut bukan berarti kamu gagal. Takut itu tanda kamu peduli." Kalimat itu menenangkan hati Tony. Malam itu ia tidak menyelesaikan apapun, tapi ia mendapatkan kembali semangatnya. Dalam beberapa bulan, dapur harapan tumbuh bukan hanya sebagai tempat pelatihan. Ia berubah menjadi komunitas pembelajar. Tony membentuk tim inti dari para peserta yang sudah rutin datang. Mereka berbagi tugas, mencatat perkembangan, dan bahkan mulai menjual roti hasil pelatihan ke pasar sekitar. Dengan hasil penjualan itu, mereka membeli bahan untuk kegiatan gratis bagi anak-anak. Tony juga mulai menggelar kelas khusus bagi ibu-ibu yang ingin membuka usaha dari rumah. Salah satu peserta yang paling rajin adalah Bu Tati, seorang janda dengan 2 anak. Awalnya, ia hanya datang karena melihat keramaian. Namun setelah beberapa kali ikut pelatihan, ia mulai mencoba membuat roti di rumah. Beberapa minggu kemudian, ia membawa beberapa potong roti ke dapur harapan. "Tony, aku mau kasih ini. Roti buatan sendiri. Aku coba jual di depan rumah, dan ternyata laku. Terima kasih ya. Kamu bikin hidupku punya arah lagi." Tony menahan air mata. Baginya, momen itu lebih berharga dari penghargaan manapun. Tak lama setelah itu, Tony menerima undangan untuk menjadi pembicara di acara seminar kewirausahaan muda yang diselenggarakan pemerintah kota. Awalnya ia menolak. Tapi Raka dan Nenek Nunung membujuknya. "Kamu nggak perlu jadi pintar bicara. Cukup cerita apa adanya. Cerita kamu sendiri itu sudah cukup menginspirasi," ujar Nenek Nunung. Di acara itu, Tony bercerita dengan suara bergetar. Tentang panti, tentang roti pertama yang ia bagikan, dan tentang bagaimana satu tindakan kecil bisa membesar menjadi gerakan. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Bahkan wali kota yang hadir secara langsung datang menyalaminya. "Anak muda seperti kamu adalah bukti bahwa harapan itu nyata," katanya. Sepulang dari seminar,
Tony tidak berubah. Ia tetap bangun pagi, membersihkan dapur, mencatat kebutuhan, dan menyapa anak-anak yang datang. Namun kini, ia tak lagi bekerja sendiri. Ada banyak tangan yang ikut membantu, banyak hati yang ikut percaya. Dapur Harapan kemudian menjadi model pengembangan di kota lain. Tony sering diminta berbagi sistem pelatihan yang sudah ia rancang. Bahkan, ia mulai merancang modul pelatihan sederhana yang bisa digunakan oleh komunitas manapun. Namun yang paling ia banggakan bukan itu. Yang membuat hatinya paling hangat adalah ketika Bagas, anak panti dari pelatihan pertama, datang membisikkan sesuatu. "Bang Tony, aku pengen jadi kayak abang. Bikin tempat kayak gini juga. Tapi buat yang suka gambar. Bisa?" Tony tersenyum, menepuk bahunya. "Bisa banget. Kita mulai dari mimpi, terus kita jalanin sama-sama." Hari itu, Tony menulis di catatannya, "Dapur Harapan bukan cuma soal roti. Ini tentang percaya, tentang tidak menyerah, dan tentang menjadikan satu tempat kecil sebagai sumber cahaya." Malam itu, dapur kembali hening, tapi dari balik jendela, cahaya lampu remang menyinari wajah Tony yang duduk menatap bintang. Di tangannya, adonan roti belum selesai ia uleni, tapi senyumnya sudah lebih dari cukup untuk mengerti. Besok akan jadi hari yang luar biasa. Mentari pagi menyinari pekarangan Dapur Harapan yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Sejak seminar kewirausahaan yang dihadiri Tony, banyak orang mulai berdatangan, ingin belajar dan terlibat. Tidak hanya warga lokal, tapi juga relawan dari luar kota yang tertarik dengan konsep pelatihan berbasis komunitas yang dibangun oleh seorang anak yatim dengan semangat luar biasa. Tony memulai pagi itu dengan menata kembali papan informasi pelatihan. Ia menuliskan jadwal baru dengan spidol berwarna-warni, pelatihan dasar pembuatan roti untuk pemula, kelas lanjutan pengembangan rasa, dan sesi khusus perencanaan usaha rumahan. Kini, ada lebih banyak pengajar sukarela yang mendampingi, membuat pelatihan berjalan lebih efektif. Hari itu, Nenek Nunung tidak berada di rumah. Ia pergi menghadiri undangan dari salah satu yayasan sosial yang tertarik untuk bekerja sama. Meskipun Tony tahu Nenek Nunung lebih suka berada di dapur dan mengaduk adonan, akhir-akhir ini ia mulai aktif di luar karena banyak pihak ingin belajar dari perjuangannya. Di sela-sela kegiatan pelatihan, Tony didatangi oleh seseorang yang tampak berumur sekitar 40 tahun. Pria itu mengenakan jaket lusuh, dan matanya terlihat ragu-ragu. "Mas Tony, saya Darto, kakak dari Bu Tati. Katanya saya bisa ikut belajar di sini." Tony menyambut hangat. "Tentu bisa, Pak Darto. Tapi di sini nggak cuma belajar bikin roti. Ya, kita belajar hidup juga, saling bantu." Pak Darto mengangguk pelan. Dari cerita Bu Tati, Tony tahu bahwa kakaknya baru saja bebas dari masa tahanan. Bagi sebagian orang, menerima mantan narapidana bukan hal mudah. Tapi di Dapur Harapan, mereka percaya setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Di hari-hari berikutnya, Tony memperhatikan kesungguhan Pak Darto. Ia bekerja lebih keras dari peserta lain. Bahkan sering datang lebih pagi dan pulang paling akhir. Dalam diam, ia mencatat semua hal yang diajarkan Tony, dan perlahan mulai membuka diri. Suatu sore, saat pelatihan telah usai, Tony mengajak Pak Darto duduk di beranda belakang. Di tangan Tony ada 2 gelas teh hangat, dan sebungkus roti yang belum dijual. "Pak Darto, kalau nanti udah bisa jalan sendiri, Bapak mau buka usaha apa?" Pak Darto terdiam sejenak, lalu menatap Tony dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Dulu, sebelum semuanya kacau, saya suka bikin roti sama almarhum istri. Dia yang ngajarin. Saya pengen buka warung roti kecil, Mas. Tapi nggak tahu mulai dari mana." Tony tersenyum. "Mulai dari sini aja, Pak. Dari niat baik dan keberanian. Modal bisa dicari bareng-bareng. Kita bantu." Keesokan harinya, Tony mengumpulkan tim intinya. Ia menceritakan rencana Pak Darto dan mengusulkan agar sebagian keuntungan dari penjualan roti minggu itu disisihkan sebagai bantuan awal. Semua setuju. Bahkan Bu Tati menyumbangkan tabungan kecilnya. Ia berkata, "Saya tahu siapa kakak saya dulu.
Tapi saya juga lihat siapa dia sekarang. Dia layak punya kesempatan. Beberapa minggu kemudian, warung roti kecil dengan papan sederhana bertuliskan, Roti Darto, resmi dibuka di sudut jalan dekat pasar. Tony dan anak-anak dari Dapur Harapan datang membantu di hari pertama. Mereka menyusun roti, melayani pembeli, dan menyebar brosur kecil tentang kisah perubahan Pak Darto. Di hari yang sama, seorang perempuan tua dengan tongkat dan pakaian sederhana berdiri di depan warung. Tony yang mengenalnya segera menghampiri. "Nenek Nunung, kok nggak bilang mau datang?" Nenek Nunung tersenyum lebar. "Nenek pengen lihat kejutan. Dan ini, luar biasa, Ton. Dulu kamu kasih roti ke nenek yang kelaparan. Sekarang kamu bantu orang lain membagi harapan dari roti." Mereka duduk berdua di kursi kayu kecil di samping warung, menikmati aroma roti yang masih hangat. Hari itu bukan hanya milik Pak Darto, tapi milik semua yang percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari tindakan kecil. Dari sebuah roti, dari seulas senyum, dari keberanian untuk tidak menyerah pada masa lalu. Sore menjelang, warung mulai sepi. Tony kembali ke Dapur Harapan dengan hati penuh haru. Di tangan kanannya, sebuah roti sumbangan dari Pak Darto. Di tangannya, harapan yang terus tumbuh. Malam itu, Tony duduk di ruang kerja kecilnya. Ia mencatat evaluasi pelatihan hari itu, mencoret-coret ide baru untuk pelatihan selanjutnya. Lalu, sebelum tidur, ia membuka buku catatan pribadinya dan menuliskan satu kalimat. Harapan yang dibagikan akan melahirkan harapan baru. Dan dunia ini, meski luas dan keras, selalu punya ruang bagi mereka yang percaya. Lampu dimatikan. Di luar, bulan menggantung penuh. Dan di dalam, hati Tony terus menyala, seperti api kecil yang tak kunjung padam.